Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Mariana dengan NIM 20083041107. Kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2C. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faridlo Fuad MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dan mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Kata kuncinya civic education. Pendidikan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan civic education adalah program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi demokrasi, hak-hak asasi, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis untuk mencapai suatu standar kompetisi yang telah ditentukan. Materi yang kedua yaitu tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kata kuncinya, wawasan Nusantara. Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan wawasan Nusantara. Setiap bangsa yang bernegara memiliki konsep wawasan Nusantara tersendiri. Seperti halnya negara Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara yang berbeda dengan negara-negara lain. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang makalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kata kuncinya, historis, sosiologis, politik, dan harmoni. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Untuk materi yang keempat, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi dengan serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Untuk yang kelima, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah suatu paham yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia yakni Pancasila. Untuk materi yang keenam, yaitu menjelaskan tentang konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Kata kuncinya, urgensi harmoni dan kewajiban hak negara dan warga negara. Indonesia negara yang kaya akan kebudayaan, sistem kerajaan pada masa pemerintahan kerajaan, konsep yang biasa digunakan konsep kewajiban dan cenderung terkesan, mengesampingkan konsep hak. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Materi yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan. Suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara
serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Materi yang ke-8 yaitu tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Kata kuncinya esensi dan urgensi. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan nasional ini dibutuhkan suatu sistem tatanan yang berlapis, yaitu berupa lingkaran-lingkar yang berpusat pada ketahanan pribadi tiap individu pada warga masyarakat, ketahanan daerah atau wilayah, dan ketahanan nasional. Untuk materi yang ke-10 yaitu tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kata kuncinya urgensi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Untuk materi yang ke-11 yaitu menjelaskan tentang makalah implementasi demokrasi di beberapa negara. Kata kuncinya implementasi demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Untuk materi yang ke-12 menjelaskan tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Jadi pada esensinya wawasan Nusantara ini menjelaskan bahwa bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis sejarahnya serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya serta bagaimana bangsa tersebut memandang diri dan lingkungannya. Materi yang terakhir menjelaskan tentang anti korupsi. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kehidupan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.